Ketoprak gembrotan itu adalah ketoprak yang dilakukan dengan cara lenggah atau sering juga disebut ketoprak lesehan, karena pemain hanya duduk biasa seperti pada saat rekaman audio. Namun kesulitan dari kemasan ketoprak gembrotan atau ketoprak deprok atau ketoprak lesehan ini itu adalah pemain bermain di dua dimensi. Kalau ketoprak audio kita hanya mengandalkan suara saja. Namun kalau ketoprak lesehan atau ketoprak gembrotan itu kita bisa ditonton, paraga itu bisa ditonton, mereka duduk, tapi mereka bermain imajinasinya dengan dialog-dialognya. Penonton seakan digiring. Oh, ini adegan sedang berkelahi, oh ini adegan sedang roman, oh ini adegan di keraton dan sebagainya. Jadi ketoprak gembrotan itu bermainnya di dua dimensi. Ini tingkat kesulitannya. Dan kemasan seperti ini dulu sering digelar atau ditanggap zaman simbah-simbah dulu, karena keterbatasan, orang punya hajat, namun budgetnya untuk mengadakan pagelaran yang dengan panggung besar mungkin tidak memenuhi ataupun tidak memenuhi untuk biayanya, lalu hanya celimen saja ketoprak gembrotan. Disebut ketoprak gembrotan karena pemainnya gembrot. Gembrot itu tidak rias muka, tidak memakai kostum karakter. Misalnya ratu ya tidak memakai kostum ratu, panglima ya tidak memakai kostum panglima. Mereka hanya memakai sandangan atau kostum kejawen seadanya, milik mereka sendiri. Yang putri juga hanya biasa, tanpa rias muka yang seperti dalam panggung. Nah itu makanya simbah-simbah dulu ngendikake ketoprak gembrot atau ketoprak gembrotan. Kalau berbicara masalah kesulitan, semuanya memang ada tingkat kesulitannya. Baik itu ketoprak panggung, ketoprak audio, maupun ketoprak dalam kemasan gembrotan ini. Sekali lagi, ketoprak gembrotan, ketoprak bermain di dua dimensi. Jadi mereka dilihat, ditonton gitu. Pemainnya hanya duduk, memang iya, hanya duduk. Tapi dengan dialog-dialognya, pemain dituntut untuk membangun suasana supaya si penonton, walaupun mereka tahu pemainnya itu duduk, tapi seolah-olah imajinasinya digiring untuk ikut larut dalam adegan. Jadi mereka nonton orang duduk, tapi mereka bayangannya, oh neng alas, oh neng keraton dan sebagainya. Itu memang tidak semua bisa seperti itu. Nah kenapa kita Catur Sajugo dan teman-teman guyub seniman-seniman kok berani menggelar itu? Di samping untuk revitalisasi atau rekonstruksi ketoprak gembrotan itu sendiri yang memang sudah hampir punah ya, karena perkembangan situasi ataupun zaman, kita memang ini kita gelar karena situasi sekarang dalam masa pandemi ini semoga bisa menghibur, dan yang mungkin bisa kita lakukan ya seperti itu. Kita tidak mungkin menggelar di panggung. Nah untung saja pemain-pemain itu kan ada Mas Dalijo, ada Mas Budi Suto, ada Mas Anggir Sukesno, ada Mbak Sri dan lain-lain, ada Mbak Yarmi. Mereka sudah kulino, sudah terbiasa main ketoprak audio. Nah, tinggal kita garap saja bersama-sama. Konsep ceritanya ini memang sederhana ya, karena ketoprak gembrotan itu kita tidak mungkin menampilkan adegan-adegan yang banyak laganya. Ingat, kita kemasan ini kita buat dalam masa pandemi yang semuanya serba terbatas, baik parogo maupun iringannya. Jadi kami tidak mungkin menampilkan adegan kolosal perang dan sebagainya karena tidak mendukung untuk itu. Nah, mungkin kalau besok suasana sudah seperti ini, kami bisa melibatkan pemain-pemain yang lebih banyak, mungkin bisa hal itu dilakukan. Namun untuk kali ini kami hanya menampilkan kurang lebih 7 pemain, dan alhamdulillah mereka bisa bermain dengan maksimal. Ya terlepas dari segala kekurangannya,
kami mohon maaf. Dan kalau memang seperti ini audien kerso nompo, insya Allah kami dan teman-teman akan tetap berkreasi, tetap berkarya untuk Caos Panglipur. Pokoknya tetap salam Bagas Waras. Semangat kadang-kadang seniman, nggak boleh ngelokro.